Oh, we are going to learn about present continuous. What is present continuous, Mr. Wasir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my student? I think you are good. Yeah. Okay. I'm here as your teacher, your tutorial in grammar. We are okay today. We are going to learn about present continuous. Present continuous, the second tense in grammar. Do you know the second tense in grammar? Yeah, that is present continuous. Okay, present continuous exactly the function in progress at the moment of speaking. In Indonesia, it's in progress. It's done. It's that means sedang berlangsung, kejadian yang sedang berlangsung. Oke, sedang berlangsung. At the moment of speaking, pada saat berbicara. Jadi intinya pada saat berbicara kejadian itu sedang berlangsung. Ya, Indonesia you can say dia sedang duduk, dia sedang berdiri, atau ada example Mr. Yasir sedang mengajar di depan kamera, mereka sedang berbicara di depan kamera. Jadi intinya ada penggunaan kata sedang di dalam kalimat tersebut. Itulah present continuous. Oke, jadi aktivitas apapun yang akan kalian lakukan, pada saat ini, detik ini, pada saat ini juga pokoknya, itu artinya kalian sedang berbicara menggunakan present continuous. Ya, karena present continuous terjadi pada saat sekarang. Now, right now. Do you understand? Right. Oke, jangan lupa present continuous itu juga disebut dengan present progressive karena dia menyatakan kejadian yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang dalam waktu jarak yang dekat. Nah, we are going to the form of present continuous. Apa sih rumus present continuous tense itu? The formula yaitu ada to be, ada verb be dan verb in. Oke, to be. To be adalah kata bantu untuk menghubungkan antara subjek dan verb in, antara pelaku dan apa yang dikerjakannya. Itu adalah to be. Oke. Nah, coba kita kita masukkan satu kata untuk contohnya. Di sini kita bisa lihat sleeping. Contohnya itu sebelum itu kita tahu juga subjek di sini ada terbagi beberapa part, di antaranya itu I, you, we, they, she, he, it. Nah, I itu menggunakan to be am, you, we, they menggunakan to be are, she, he, it menggunakan to be is ya, bukan is tapi z, is. Oke, untuk yang contohnya langsung saja kita masuk ke contoh yang positive sentence ya. Oke, karena di sini sudah ada contohnya verb in, kita langsung masuk, kita buat saja. Saya sedang tidur, I am sleeping. Itu artinya saya sedang tidur ya. You are sleeping. Kamu sedang tidur. We are sleeping. Kami sedang tidur. They are sleeping. Mereka sedang tidur. She, he, it is sleeping. Dia laki-laki, dia perempuan, atau dia benda sedang tidur. Oke, kalau yang untuk penggunaan to be is itu bisa dengan subjek tunggal. Bisa dengan nama orang atau nama binatang atau benda lain yang pokoknya subjek tunggal. Itu harus menggunakan to be is. Nah, jadi kita coba untuk membuat contoh lain.
Ayahku sedang bekerja. My father is working. Ibuku sedang memasak. My mother is cooking. Mr. Yasir sedang mengajar di depan kamera. Mr. Yasir is teaching in front of camera. Oke? Oke, intinya yang untuk positive sentence itu sangat mudah ya. Jadi present continuous, karena present continuous itu adalah verb ing yang jadi intinya setiap kata kerja yang verb 1 yang kalian tambahkan ing di belakangnya itu merupakan present continuous. Nah, untuk sekarang kita ke yang negative sentence. Oke, negative sentence cukup mudah. Tinggal menambahkan not di depan subject. Nah, jadi subject dulu to be baru not. I'm sorry tadi depan to be ya, maksud saya not ya. Oke, kita langsung ke contohnya. I am not sleeping. Itu artinya saya tidak sedang tidur. Atau my father is not sleeping. Itu contoh yang untuk penggunaan is ya. Sorry. Nah, ini langsung aja kita penggunaan untuk are. You are not sleeping. We are not sleeping. They are not sleeping. Kamu tidak sedang tidur. Kami tidak sedang tidur. Mereka tidak sedang tidur. She, he, it is not sleeping. Dia perempuan, dia laki-laki, atau dia benda tidak sedang tidur. Nah, kita buat contoh lain ya. My brother, saudara laki-laki saya tidak sedang tidur. My younger brother is not sleeping. Ayah saya sedang tidak kerja. My father is not working. You right? I think you understand lah. Yang untuk negatif, yang untuk prosesi untuk kalimat tanya. Untuk kalimat tanya cukup mudah. Kalian tinggal meletakkan to be-nya di depan subject. Jadi kalian harus mengucapkan yang namanya to be dulu, subject baru verb ing. To be dulu, pelaku baru apa yang dikerjakan. Nah, ini artinya tidak apakah. Kalau sudah kalian menggunakan kalimat tanya, itu artinya apakah. Apakah misalnya saya sedang tidur, am I sleeping? Apakah kamu sedang bekerja? Are you working? Untuk yang kalimat tanya ini, kalian harus tambahkannya namanya time signal. Time signal ada now, right now, nowadays, this time, this morning, this afternoon, maybe this night or tonight maybe. Kita buat contohnya dulu ya. Aren't you working today? Apakah kamu bekerja hari ini? Aren't we studying now? Apakah kami sedang belajar sekarang? Nah, is he sitting down? Apakah dia sedang duduk sekarang? Untuk pertanyaan yang berbentuk negatif, kalian singkat dengan aren't atau
isn't. Kita buat contohnya ya. Kalimat yang untuk pertanyaan yang negatif itu artinya kalian tidak seberapa yakin dengan pertanyaan atau jawabannya. Kita buat contohnya. Aren't you studying now? Apakah kamu sedang belajar sekarang? Kita buat contoh yang lain. Apakah ibumu sedang memasak di pagi ini? Is your mother isn't cooking this morning? Pokoknya intinya untuk yang menggunakan kata tanya yang negatif harus isn't ya, harus aren't or isn't. Karena itu tidak sepenuhnya yakin dengan jawaban atau pertanyaannya. Jangan lupa tadi time signal. Untuk yang pertanyaan yang berbentuk negatif kita harus tambahkan ini ya, time signal. Now, right now, nowadays, this time, this morning, this evening, this tonight or tonight ya. Pokoknya every time signal that is so something happen now. Pokoknya menunjukkan waktu yang signifikan, menunjukkan waktu yang sekarang, lebih spesifik, harus menggunakan time signal. Kalau kalian tidak gunakan time signal, mungkin tidak spesifik sentence yang akan kalian tanyakan. Karena sentence yang akan kalian tanyakan itu berbentuk negatif, yang seperti saya bilang tadi, aren't. Oke, I think enough pelajaran hari ini. Saya akan mengambil kesimpulan pelajaran hari ini. Present continuous tadi jangan lupa in progress at the moment of speaking. Kejadian sedang berlangsung saat berbicara. Dan present continuous mempunyai beberapa rumus. Kita lihat rumusnya, ada subject, to be, dan verb. Untuk yang rumus positive sentence cukup subject, subject, to be, dan verb being. Verb being itu atau kata kerja yang kita tambah ing di belakangnya. Yang untuk negative sentence itu cukup menambahkan not di depan to be. Subject, to be, tambahkan not, baru verb ing. Ya, untuk yang kalimat tanya progressive sentence, kita sebut dulu yang namanya to be baru subject, karena to be depan subject. To be dulu subject baru verb ing. To be pelaku atau baru kemudian kata kerja apa yang dilakukan. Untuk present continuous jangan lupa menggunakan time signal. Time signal itu karena ada now, right now, nowadays, this time, this month, this happening, this morning, this night or tonight. Jadi saya rasa cukup sekian dari saya. Jika ada kalian pertanyaan atau kalian yang kurang jelas dengan penjelasan saya, tolong komen di bawah kolom komentar ya. Karena sudah time is over. See you next time and see you the another time. I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.